Bayangkan ratusan rudal balistik meluncur deras ke pangkalan militer terkuat di Timur Tengah, Al-Udeid di Qatar. Ini bukan sekadar balas dendam, tapi peperangan canggih penuh strategi dan kejutan. Apa yang terjadi saat langit Qatar berubah menjadi ladang ledakan dan diplomasi berdarah mulai diuji? Ikuti kisah tegang dan penuh kejutan ini sampai akhir, di mana harapan dan kehancuran bertarung dalam satu garis tipis. Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kalian akan menemukan kumpulan cerita penuh hikmah dan inspirasi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan jangan lupa juga tulis nama kota asal kalian di kolom komentar. Yuk, kita mulai ceritanya. Beberapa hari setelah serangan udara Amerika yang menghancurkan beberapa fasilitas penting di wilayah Iran, suasana di markas komando Tehran berubah menjadi sangat tegang. Para pejabat militer berkumpul, wajah-wajah mereka penuh dengan ketegangan dan kemarahan yang dipendam lama. Di tengah ruangan, Jenderal Hasan, seorang pria berusia paruh baya dengan tatapan tajam, memandang layar besar yang menunjukkan posisi pangkalan militer Amerika di Qatar. Ini bukan cuma soal balas dendam, ini soal harga diri bangsa, ujarnya dengan suara berat. Suasana sunyi mendadak pecah saat seorang staf muda mencoba mencairkan ketegangan dengan komentar setengah bercanda. Kalau kita tepat sasaran, mungkin unta-unta di Qatar juga bakal ikut kaget, Pak. Jenderal Hasan tersenyum tipis tapi tegas. Biarkan mereka kaget. Tapi fokus utama kita rudal-rudal itu. Lebih dari 200 peluru kita siap meluncur. Ini bukan sekedar tembakan biasa. Ini adalah pesan ke seluruh dunia. Di ruang kendali, para teknisi sibuk mengawasi radar dan persiapan peluncuran. Rudal-rudal balistik beragam tipe, dari jarak menengah sampai jauh, sudah di posisi siap tembak. Masing-masing sudah diberi target dengan presisi, mulai dari fasilitas logistik, tempat penyimpanan amunisi, hingga radar pengawas udara. Saat hitungan mundur mulai terdengar, ketegangan di udara hampir bisa dirasakan oleh siapa saja yang berada jauh dari markas itu. Tapi di dalam ruang kendali, ada satu teknisi yang berkata dengan santai, "Kalau rudal kita sampai salah sasaran dan nyasar ke lapangan sepak bola, saya siap beli tiket nonton." Jenderal Hasan hanya menggelengkan kepala, "Kamu ini, serius sedikit, ya?" Di langit yang masih pagi itu, terlihat semburan api merah menyala dari beberapa titik peluncuran rudal Iran. Suara dentuman keras bergema seperti petasan raksasa yang meluncur dengan cepat menembus udara. Lebih dari 200 rudal balistik meluncur dari berbagai sudut wilayah Iran, semua diarahkan ke pangkalan militer Al-Udeid di Qatar. Di dalam bunker bawah tanah pangkalan itu, tentara Amerika yang berjaga hampir tidak percaya dengan apa yang mereka alami. Alarm dan sirene meraung-raung, membuat suasana jadi kacau. Komandan Johnson, yang sudah bertugas bertahun-tahun, mencoba mengatur anak buahnya. Semua segera ke posisi pertahanan. Ini bukan latihan. Meski teknologi anti-rudal mereka termasuk paling canggih, tidak semua peluru musuh bisa dicegat. Beberapa rudal menerobos pertahanan dan meledak di area yang sudah dipetakan sebagai target utama. Dentuman ledakan membuat tanah bergetar hebat, debu dan asap membumbung tinggi, mengaburkan pandangan. Di luar bunker, tentara Amerika yang sempat panik mulai saling berteriak mengatur koordinasi. Salah satu sersan berbisik pada rekannya, "Ini seperti ulang tahun dengan kembang api, tapi yang ini beneran berbahaya." Sementara itu, di ruang komando Iran, para pemimpin militer menyaksikan dengan puas layar yang menunjukkan ledakan demi ledakan di pangkalan musuh. "Ini baru namanya balasan yang bikin sakit," kata Jenderal Hasan. Namun, mereka tahu ini belum akhir. Setelah ledakan pertama, masih ada serangan lanjutan yang akan terus menguji ketahanan musuh. Setelah gelombang pertama serangan rudal menerpa pangkalan Al-Udeid, suasana menjadi mencekam. Ratusan tentara Amerika berusaha sekuat tenaga mengatasi kerusakan dan menjaga pertahanan. Komunikasi dengan pusat komando Amerika di luar wilayah itu juga menjadi kacau. Di sisi lain, Iran tidak berniat berhenti sampai di situ. Dari markas komando, perintah peluncuran gelombang kedua dan ketiga sudah disiapkan. Rudal-rudal cadangan mulai diarahkan ke target yang lebih spesifik. Fasilitas radar, gudang amunisi, dan pangkalan helikopter. Di tengah kekacauan itu, seorang tentara muda Amerika mencoba menghubungi keluarganya lewat telepon satelit. "Ma, ini bukan liburan. Tapi aku masih aman kayaknya." Sementara di Qatar,
Warga sipil yang tinggal dekat pangkalan mulai berlari menyelamatkan diri dari debu dan ledakan. Beberapa berteriak dan menangis. Sementara yang lain hanya bisa terpaku melihat langit yang mulai dipenuhi asap. Jenderal Hasan kembali memandang layar dengan serius. Ini peringatan. Kalau mereka masih mau main api, kita punya cukup bahan bakar untuk membuat langit ini terbakar selama beberapa hari. Namun dia tahu, perang bukan cuma soal rudal dan ledakan. Ini soal strategi, ketahanan, dan siapa yang bisa bertahan di ujungnya. Dan Iran sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan rapi. Setelah gelombang pertama serangan rudal berhasil melukai pangkalan Al-Udeid, Amerika enggak tinggal diam. Dari markas komando di luar negeri, mereka langsung mengaktifkan sistem pertahanan udara dengan tingkat kesiapsiagaan tertinggi. Jet tempur mulai mengudara, sistem radar dipasang ekstra ketat, dan satelit mata-mata siap memantau tiap gerakan Iran. Tapi Iran sudah jauh selangkah lebih maju. Mereka mengirim rudal-rudal dengan teknologi yang dikabarkan mampu mengelabui sistem pertahanan canggih. Sebagian besar peluncuran rudal ini diarahkan untuk mematikan radar lawan, supaya gelombang serangan berikutnya bisa lebih leluasa. Di markas Al-Udeid, Komandan Johnson mulai merasa tekanan itu berat. Ini kayak main catur dengan lawan yang gak kenal capek dan punya pion banyak. Gumamnya sambil mengawasi layar monitor penuh tanda-tanda bahaya. Di saat genting, seorang prajurit muda dengan wajah polos berkata, "Kalau kita kalah, siapa yang bakal masak pizza di bunker ini?" Ya. Itu bikin beberapa tentara lain tertawa kecil, mengurangi sedikit ketegangan. Kadang, humor kecil itu jadi penyelamat. Sementara rudal-rudal fisik berterbangan, Iran juga menjalankan serangan siber ke jaringan komunikasi dan komputer pangkalan. Sistem peringatan dan data penting tiba-tiba mati secara misterius, membuat para tentara Amerika kebingungan. Komandan Johnson mengumpulkan tim teknologi informasi. Kita diserang dari dua sisi, fisik dan digital. Jangan sampai ini bikin kita tambah kelabakan. Seorang pakar IT dengan wajah lelah berkata, "Ini kayak disuruh nonton film tapi remote TV-nya rusak. Susah banget kontrol situasi." Serangan siber ini sengaja dilakukan agar pertahanan udara lumpuh sementara, memberi kesempatan gelombang rudal ketiga Iran menerobos lebih dalam. Di markas Iran, suasana menjadi sedikit lebih rileks. Seorang staf dengan santai berkata, "Kalau mereka pingsan karena ini, jangan salahkan kita. Ini namanya teknologi modern, bro." Tapi Jenderal Hasan tetap tegas. "Ini bukan main-main. Kita harus jaga semua lini. Tapi jangan lupa, kita juga harus siap dengan kemungkinan balasan yang lebih keras." Dengan pertahanan Amerika mulai goyah akibat serangan ganda, Iran mengerahkan taktik yang lebih kompleks. Mereka menggabungkan peluncuran rudal dengan operasi drone pengintai dan pesawat tak berawak yang mengacaukan komunikasi. Di ruang operasi Al-Udeid, Komandan takjub melihat data yang menunjukkan berbagai target mulai terancam. Ini seperti dikepung dari segala penjuru. Mereka benar-benar main dengan strategi yang lengkap. Di sisi lain, tentara Amerika yang bertugas di lapangan mulai merasakan tekanan. Seorang prajurit muda mengeluh sambil melihat layar, "Kok rasanya kayak kita jadi pemain bola yang diserang terus-terusan tanpa jeda, ya?" Tawa kecil pecah di antara mereka, tapi tetap diiringi ketegangan. Karena mereka tahu, kapan saja bisa ada ledakan baru. Di Tehran, Jenderal Hasan memantau jalannya operasi. Dia menyadari bahwa meski banyak yang sudah terjadi, ini belum sepenuhnya selesai. Mereka akan balas lagi. Kita harus siap lebih dari ini. Hari-hari setelah gelombang rudal pertama menghantam pangkalan Al-Udeid berubah jadi sebuah drama ketegangan yang nyaris tiada henti. Suara sirene pengingat bahaya nyaris tak pernah berhenti berbunyi. Seperti lagu latar yang diputar berulang-ulang, membuat siapa saja di pangkalan itu sulit untuk tidur nyenyak. Komandan Johnson, pria berpengalaman yang sudah melewati berbagai konflik, terus berkeliling menengok para prajuritnya. Matanya terlihat lelah, tapi semangatnya tak pernah padam. "Kalian bukan cuma melawan rudal, tapi juga harus berjuang melawan rasa takut dan putus asa. Ingat, pertahanan kita bukan hanya soal alat, tapi hati dan kepala kita." Di antara mereka, seorang prajurit muda bernama Mike mencoba mencairkan suasana dengan bisikan kecilnya ke temannya yang berdiri di sebelah. "Kalau kayak gini terus, aku minta dipindah ke dapur saja. Paling nggak, yang dilempar cuma panci sama sendok."
Tawa kecil pecah di antara beberapa tentara, tapi tidak bisa menyembunyikan betapa tegangnya situasi. Udara di padang pasir terasa panas bukan cuma karena suhu, tapi juga oleh rasa cemas yang membakar jiwa setiap orang di pangkalan itu. Beberapa fasilitas masih hancur akibat ledakan sebelumnya, dan tentara-tentara harus bekerja ekstra memperbaikinya, sambil tetap berjaga dan waspada. Mereka tahu, serangan berikutnya bisa datang kapan saja, bahkan mungkin lebih dahsyat. Meski berada dalam tekanan yang sangat berat, Amerika tidak mau menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dari pangkalan-pangkalan udara di wilayah sekitar, jet-jet tempur mulai melesat ke langit dengan kecepatan luar biasa, membelah awan dan mengeluarkan suara menggelegar seperti naga mekanik yang siap membalas. Serangan udara Amerika diarahkan ke beberapa basis peluncuran rudal di wilayah Iran yang mereka curigai sebagai titik awal serangan. Ledakan demi ledakan mengguncang kota-kota yang menjadi target, menimbulkan api dan asap yang membubung tinggi ke langit. Di markas Tehran, suara ledakan itu terdengar sampai dalam ruang komando. Jenderal Hasan, yang selama ini memimpin operasi dengan dingin, untuk sesaat menutup mata dan menghela napas panjang. Mereka membalas. Ini bukan soal siapa yang lebih dulu menyerang lagi, tapi soal siapa yang lebih kuat bertahan. Seorang staf muda yang berdiri di sebelahnya mencoba menyuntikkan sedikit humor agar suasana tidak terlalu tegang. Kalau perang ini seperti pertandingan bola, berarti kita sudah masuk ke babak extra time, Pak. Jenderal Hasan tersenyum tipis sambil berkata, semoga kita yang keluar sebagai pemenang di babak tambahan ini. Tapi ingat, di medan perang, bola itu tidak pernah bulat. Sementara senjata dan rudal terus melesat, dunia di luar medan perang sibuk dengan usaha diplomasi darurat. Di beberapa kota besar seperti Jenewa, New York, dan Istanbul, para diplomat dan pemimpin dunia berjuang keras untuk menengahi agar api perang tidak membesar lebih jauh. Namun di pangkalan Al-Udeid dan markas komando Iran, situasinya jauh berbeda. Tembakan dan ledakan masih menghantam, mengorbankan banyak jiwa dan menyebabkan kerusakan yang sulit diperbaiki. Di tengah kekacauan ini, seorang wartawan muda di Doha mencoba merangkai kata demi kata untuk laporan beritanya. Sulit dipercaya bahwa di tengah kemajuan teknologi dan diplomasi, kita masih menyaksikan kekerasan yang membuat kita kembali ke zaman batu, gumamnya dengan wajah serius. Dia tahu, di balik angka statistik dan laporan perang yang dingin, ada kisah-kisah manusia yang berjuang bertahan hidup di tengah ketegangan yang tak berkesudahan. Sementara itu, perundingan diplomatik terus berlanjut dengan intens, namun kedua pihak masih enggan untuk menurunkan senjata tanpa ada jaminan yang kuat. Ketegangan antara Iran dan Amerika masih sangat tinggi, dan dunia menahan napas menunggu apa langkah selanjutnya. Setelah hampir 2 minggu langit Qatar diliputi oleh suara ledakan dan sirene, suasana di pangkalan Al-Udeid mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Banyak fasilitas yang rusak parah, dan semangat tentara yang awalnya berapi-api mulai terkikis oleh tekanan yang tiada henti. Tapi mereka tetap bertahan. Tahu kalau mundur bukan pilihan. Di sisi lain, di markas besar Iran, Jenderal Hasan duduk termenung menatap peta operasi. Meski operasi berjalan sukses, ia tahu ini baru awal. Perang bukan hanya soal rudal dan ledakan. Ini soal strategi, politik, dan, yang paling sulit, kesabaran, gumamnya. Ketika dunia mulai menyorot ke arah diplomasi yang semakin intens, kedua belah pihak akhirnya setuju untuk membuka jalur komunikasi langsung. Sebuah perjanjian gencatan senjata sementara mulai dibahas, membawa harapan agar pertumpahan darah bisa segera berakhir. Di pangkalan Al-Udeid, Komandan Johnson memanggil seluruh pasukan untuk briefing terakhir. Kita sudah melewati masa terberat. Ingat, kita bukan hanya bertarung dengan musuh di luar sana, tapi juga dengan rasa takut di dalam diri. Kalian semua pahlawan, ujarnya sambil menatap penuh hormat ke wajah-wajah lelah namun teguh. Sementara itu, di sebuah kantor kecil di Doha, wartawan muda yang selama ini meliput perang itu menuliskan catatan terakhirnya. Perang ini mengajarkan kita satu hal. Di balik ledakan dan kehancuran, manusia tetap berharap pada kedamaian. Tiba-tiba ada nada ringan dari radio komando, siapa yang mau ikut bikin pizza buat merayakan berakhirnya ulang tahun ledakan ini? Tawa kecil pecah di antara para tentara yang mendengar, momen kecil penuh kehangatan di tengah dinginnya perang. Langit Qatar perlahan mulai tenang, meninggalkan bekas cerita yang tak akan terlupakan. Sebuah pengingat bahwa dalam peperangan sekalipun,
kemanusiaan selalu punya tempat.